Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tercinta guru saya Kiai Haji Mustafa Bisri, hadirin yang saya hormati. Kenapa kakek tua umur 80 tahun seperti saya kok masih mau baca puisi? Konon ada puisi yang bunyinya menobatkan diri jadi tua tapi remaja, tua karena dinyot waktu tapi tetap muda karena pengalaman segar selalu tiba di pundakku. Jadi saya ingin menjadi tetap santri karena tidak ada bekas santri ya, walaupun umur 80 tahun ya tetap santri selagi dia masih punya guru. Saya ini santrinya Gusmus, walaupun saya 1 tahun lebih tua dari beliau. Baik, saya bacakan puisi judulnya Manaqib Hari Santri. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi itu, kita bangsa Indonesia memang mulai bisa bernapas lega. Meskipun tugas mengisi kemerdekaan luas tak terbatas, sedangkan penjajah Belanda tidak rela bumi Indonesia menjadi tanah merdeka. Bumi Indonesia harus tetap berada dalam cengkeraman Belanda, si angkara murka. Rakyat Indonesia tidak boleh menikmati kebebasan. Sungai panjang yang mengalir ke laut, gunung-gunung yang membiru, serta daun-daun pohonan harus menyanyikan sanjungan kepada penjajah. Niat busuk Belanda terus direkayasa dan Surabaya menjadi sasaran utama. Maka dengan membonceng tentara sekutu, Belanda datang ke Indonesia, ke Surabaya. Mereka mulai menembakkan senjata, menakut-nakuti penduduk Surabaya sebagai preman kolonial yang bengis dan tak tahu aturan. Dan Surabaya mulai dicengkeram kekhawatiran dan ketakutan. Rakyat jelata belum tahu mereka harus berbuat apa. Tapi semangat merdeka masih terus menyala-nyala. Indonesia sudah merdeka dan harus tetap merdeka. Saat itulah seorang kiai sepuh, Kiai Hasyim Asy'ari namanya, yang melihat umat dengan kacamata rahmat, merasakan dengan jiwa yang dalam, terasa berat bagi beliau penderitaan umat. Lalu beliau mengumpulkan para kiai dan ulama se-Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah umat, masalah bangsa, masalah negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Dari kejernihan jiwa Kiai Hasyim Asy'ari yang taqarrub kepada Allah, yang didukung oleh akal sehat kolektif serta hasil istikharah para alim ulama, tercetuslah fatwa resolusi jihad.
bahwa setiap muslim wajib berjuang membela tanah air Indonesia. Mereka yang gugur di medan perang melawan penjajah adalah syahid di jalan Allah. Fatwa yang cerdas dan penuh tanggung jawab itu beredar ke seluruh tanah Jawa. Fatwa itu dicatat sebagai mustika jiwa oleh seorang anak muda Surabaya, Bung Tomo namanya, yang masih berumur 25 tahun. Kemudian anak-anak santri untuk sementara menutup dan menyimpan kitabnya. Para petani lalu meninggalkan sawahnya dan mengasah parangnya. Yang lain menyiapkan bambu runcing sebagai senjata untuk menyambut kedatangan musuh dengan iman kepada Allah dan keberanian yang sempurna. Amboy, jangan lupakan peristiwa itu. 10 November 1945 tanggalnya. Tentara sekutu dan Belanda datang lagi dengan niat memporak-porandakan Surabaya serta hendak menghancur leburkan semangat kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan takbir Bung Tomo mengangkasa di langit Surabaya, arek-arek Surabaya, para santri, tentara, pedagang kecil, buruh, serta para pemberani terjun ke medan perang membela kemerdekaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surabaya menjadi lautan api. Allahu Akbar, Surabaya banjir darah. Jasad para pahlawan yang ditembus senjata musuh bergelimpangan di jalan-jalan raya. Luka-lukanya yang merah mekar laksana bunga mawar. Teriakan takbir Bung Tomo mengangkasa di langit Surabaya. Arek-arek Surabaya, para santri, tentara, pedagang kecil, buruh, serta para pemberani terjun ke medan perang membela kemerdekaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jasad para pahlawan yang ditembus senjata musuh bergelimpangan di jalan-jalan raya. Luka-lukanya yang merah mekar laksana bunga mawar, bersanding dengan keikhlasan jiwa mereka yang putih laksana bunga melati. Mawar dan melati, merah dan putih. Allahu Akbar, merah dan putih, mawar dan melati. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar, bom dan tank-tank raksasa musuh dianggap kecil. Bom-bom yang berdentuman menjadi kecil. Mitraliur yang melesat ganas menjadi kecil. Bahkan maut pun dianggap kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Maka jadilah 10 November menjadi hari pahlawan. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan. Kiai Wahab Hasbullah menjadi pahlawan. Bung Tomo yang meneriakkan takbir itu menjadi pahlawan. Dan semua yang gugur membela bangsa dan tanah air adalah pahlawan. Maka tanggal 22 Oktober dicetuskannya fatwa resolusi jihad itu, dikukuhkan menjadi hari santri. Saat ini mari kita ambil apinya sejarah agar kita menjadi manusia yang cinta kepada bangsa dan tanah air. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita minum air Indonesia menjadi darah kita.
Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa Indonesia. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan kebencian dan permusuhan serta adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, kerukunan, persaudaraan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Selesai. Kalau hujan bagus. Puisi ini yang kedua masih puisi santri. Karena santri yang baik pasti akan menghormati ibunya. Saya mau membacakan puisi yang ditulis ketika saya masih santri dan sekarang masih santri, membacakannya sebagai santri. Judul puisinya Ibu. Ibu, ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu ibu, dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ibu, tak kuasa aku bayar. Hutangku padamu ibu, tak kuasa aku bayar. Hutangku padamu ibu, tidak kuasa aku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudra sempit lautan teduh, tempatku mandi mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Dua puisi yang terakhir, puisi Pangetan ya.
Kiai Haji Mustafa Bisri hormatku, Semarang sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.